언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Kembali lagi di kelas bahasa Korea Gojin Kamre. Jadi, kali ini nanti kita akan belajar di bab 11 ya yorobun. Karena kita kemarin sudah belajar di bab 10, kita lanjutkan bab 11. Jadi di bab 11 ini kita nanti akan belajar struktur pola kalimat, yaitu ada kata-kata juseo. Juseo itu artinya adalah minta, ya saya minta. Kalau ini kata kerja ditambah kata juseo itu artinya untuk adalah saya mohon untuk, misalnya kata kerjanya makan, saya mohon untuk dimakan. Misalnya kata kerjanya membaca ditambah kata juseo berarti saya mohon untuk dibaca gitu ya. Misalnya pergi, kata kerjanya pergi, kalau ada kata juseo di belakangnya berarti saya mohon untuk pergi gitu ya. Oke, sebelumnya kita akan membahas di judulnya terlebih dahulu ya yorobun. Jadi sakwa itu artinya adalah apel. Dasotke, jadi ini nanti kita juga belajar tentang ini ya, satuan-satuan benda. Ini nanti ada satu buah, ada satu tangkai, ada satu botol, ada cangkir, gelas, atau mangkuk ya, nanti kita bahas. Kita dari judulnya terlebih dahulu ya, yorobun. Sakwa dasotke juseo. Jadi juseo itu artinya adalah saya minta. Ya, saya itu minta. Dasotke, dasot itu 5, kalau ke itu buah. Dasotke berarti 5 buah sakwa. Sakwa itu artinya adalah apel gitu ya. Perlu diketahui ya yorobun, kalau sakwa itu artinya adalah apel, tapi ini sakwa itu apel, tapi kalau ada kata sakwa hata seperti ini. Sakwa hata. Kalau hata sendiri ini artinya adalah melakukan ya yorobun. Kalau sakwa hata itu bukan kok membeli apel atau melakukan apel, itu bukan. Kalau sakwa hata itu artinya adalah minta maaf ya, meminta maaf. Oke, kita lanjutkan yang ini ya yorobun. Percakapan antara dua orang ini yaitu antara Juin, itu artinya adalah pemilik toko ya, Juin, tuan, dan tuan pembelinya. Ososeo. Selamat datang. Biasanya kalau kalian nanti sudah sampai di Korea, itu kalian itu misalnya belanja di toko, itu biasanya pemilik tokonya itu bilang, halo, ososeo, ososeo. Jadi selamat datang, selamat berbelanja, gitu, ososeo. Jadi tuan ini berkata, annyeonghaseyo, isakwa olmayayo. Selamat siang atau selamat pagi. Isakwa, kalau i itu artinya ini ya, sakwa itu apel. Kalau isakwa berarti apel ini. Olmayayo. Olmayayo itu artinya harganya berapa. Apel ini harganya berapa. Olmayayo itu harganya berapa. Ichonon yayo. Ichonon 2000 won. 2000 won. Imnida. Ichonon won. Ichonon yayo atau ichonon imnida sama ya. Dasotke juseo, saya minta 5 buah ya. Tolong saya berikan 5 buah itu ya, seperti itu. Oke, coba yorobun dengarkan listeningnya. Selamat mendengarkan.
31과 사과 5개 주세요. 대화 1. 어서 오세요. 안녕하세요. 이 사과 얼마예요? 2,000원이에요. 5개 주세요. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ini ya. Sakwaga 얼마예요? Apel itu harganya berapa? Apel harganya berapa? Tadi di sini ada ya. 2,000원이에요. 2.000 won. Nomor 2, Tuan Sinen, saudara Tuan, ini ya. Telah membeli, sada itu membeli ya. Ini dari kata sada. Sada itu artinya membeli. Kalau dirubah ke bentuk lampau berarti sa, ini kata kerja yang huruf terakhirannya itu huruf A sama O ditambah kata asaya. Berarti sasaya. Telah membeli, ini telah membeli berapa buah. Kalau miotke itu berapa buah apel gitu ya. Jadi dasotke ya tadi ya. Ya, dasotke sasaya. Telah membeli 5 buah. Jadi ini yorobun ya, ini adalah satuan-satuan. Dan kalian itu harus paham ya ini yorobun. Coba ini ada satuan apel sama jeruk sama susu, itu kita memakai satuan buah ya. Ge, hange, duge, sege. Jadi kalau dulu yorobun harus hafal ada angka sino Korea il isam sao yukjil pal gusip, ada yang Korea hana dul setnet dasot yosot ilkop yotol ahop yol, itu harus hafal ya yorobun ya. Kalau hana itu 1, kalau hanke 1 buah ya. Kalau dul itu artinya 2, kalau duge 2 buah, kalau set itu 3, kalau sege 3 buah. Jadi kalau G itu adalah satuan buah, biasanya itu untuk satuan susu, satuan jeruk, dan satuan apel, dan lain-lain ya. Satuan buah-buahan itu umumnya pakai satuan G, kecuali pisang ya. Itu pisang dan anggur ini memakai satuan tangkai. Jadi buah yang ada tangkainya itu memakai kata songi ya. Jadi banana, pisang, podo itu anggur, ya, kot itu bunga, itu memakai satuan songi atau tangkai. Han songi 1 tangkai, du songi 2 tangkai, terus ini ada 3 tangkai se songi. Terus subak, semangka, dan beju, itu semangka, subak ya, beju itu sawi putih ya. Itu memakai satuan tong ya, buah, cuman ini satuan buah untuk sawi dan semangka itu memakai satuan tong ya. Hantong 1 buah semangka atau 1 buah beju ini. Dutong 2 buah, setong 3 buah. Jadi nggak boleh ya yorobun, misalnya kalian sakwa hantong. Sakwa pakai hantong, satuan hantong itu tidak boleh. Begitu juga subak, semangka pakai satuan G itu nggak boleh. Kita harus sesuai dengan materi kita ya. Jangan keluar dari materi. Pokoknya kalau kalau semangka sama sawi pakai satuan tong ya kita ngikuti materinya itu ya. Terus mul sama mekju, mul itu air, mekju itu bir ya, itu memakai satuan byong. Byong itu botol. Han byong, du byong 2 botol, han byong 1 botol. Kopi dan jus itu memakai satuan jan ya, atau gelas ya. Hanjan 1 gelas atau 1 cangkir ya. Dujan 2 cangkir atau 2 gelas. Bab, kuk, bancan, itu sup itu memakai satuan geret ya. Geret itu mangkuk ya. Nasi, kuah, terus lauk, bancan ini itu memakai satuan geret ya. Seperti itu. Ini bisa yorobun hafal sendiri ya. Sekarang yorobun kita belajar di ohwi kosakata itu tentang buah-buahan. Kwail, kwail itu artinya adalah buah-buahan. Kwa itu artinya dan atau dengan ya. Ini sok sikryong ropum ya, sikryopum bahan makanan. Perhatikan kalau kwail itu buah-buahan. Kalau kemarin ada di balik kata-kata il kwa, mungkin yorobun ini lupa mungkin ya. Kalau kwail itu buah-buahan, kalau il kwa itu artinya adalah
rutinitas sehari-hari. Ya. Ilkwa itu rutinitas sehari-hari, kalau dibalik wail itu buah-buahan. Ya, ini adalah daftar buah-buahan, ada sakwa, apel. Kalau sakwa hata tadi adalah meminta maaf. Orange, jeruk, podo, anggur. Ini subak, semangka. Terus ini mul, air, jus, uyu, susu, tepang, roti. Ya, ice cream, es krim, coklat itu coklat, ya ini kuaja itu snack, ya. Ramyeon mie instan. Perhatikan yonkyol haseo, gerimel buko, lihatlah gambar dan yonkyol hata menyambungkan. Kalau yonkyol haseo berarti sambungkanlah, berarti perintah ya. Sambungkanlah kata yang benar. Kalau ini berarti orange atau kyul ya, kyul. Jadi ini adalah pang itu roti ya, pang itu roti. Sakwa itu apel. Oh ini gambar apel ya, maaf ini apel ya. Podo itu anggur, ini mul itu artinya adalah air. Jadi ini orange seperti ini, sakwa itu apel ya. Jadi orange nama lainnya itu biasanya di materi sebelah itu ada kata-kata kyul ya. Kyul seperti ini itu artinya adalah apel, kyul. Kyul apel. Kyul itu artinya jeruk ya, jeruk itu kyul. Sekarang ini kita belajar pola kalimat juseo ya walaupun juseo itu artinya kalau ini ada artinya adalah minta. Jadi kalau kata benda ditambahi kata juseo itu artinya adalah minta. Saya minta uang, dun itu uang. Dun itu artinya uang ya, dun uang. Kalau dun juseo, omoni ya misalnya omoni ibu, omoni dun juseo, aku minta uang. Juseo itu minta. Jadi kalau ada kata-kata mudril kayo, kalau mul itu artinya adalah apa ya? Maaf. Mul itu artinya adalah apa? Jadi mul itu singkatan dari kata-kata muorel. Jadi mul ini disingkat, ini adalah dari kata muorel disingkat mul ya. Mu itu apa? Rel itu partikel objek. Muorel disingkat mul. Drill kayo itu mau tak kasih ya, mau tak beri apa itu ya. Jadi kalau ada kata mu drill kayo, intinya itu kalau derita itu artinya adalah memberi ya. Deri itu artinya adalah memberikan sama. Kalau juseo yang ini itu berasal dari kata-kata juda. Jadi kata juda dan derita itu artinya sama ya, sama-sama berarti memberi. Cuman kalau derita ini memberi tapi lebih sopan gitu loh. Kalau juda, ingat kalau kata kerja ditambah kata seo belakangnya itu artinya adalah perintah. Juda memberi. Kalau juseo intinya itu berilah ya, berilah atau minta itu ya. Kalau derita itu memberi tapi sopan. Mau deril kayo, mau saya beri apa? Itu mau saya beri apa? Kalau ada pola kalimat belakangnya ada el kayo itu artinya adalah mau ya, intinya seperti itu. Nanti ini ada di bab belakangnya, nanti ada saya jelaskan. Kopi tujan juseo, saya minta atau beri ya, berilah tujan 2 cangkir kopi. Berilah 2 cangkir kopi atau saya minta 2 cangkir kopi gitu ya walaupun. Orange 얼마예요? Orange jeruk harganya berapa? 한개 satu buahnya itu 천원이에요. 1000 won satu buahnya. 그럼 kalau begitu orange 5개 주세요. Ya, berilah 5 buah jeruk ya itu ya. Jadi berilah atau minta, berilah itu. Sekarang kita lanjutkan yang ini. Gerimol buku, lihat gambar dan
완성하세요, sempurnakanlah ya. Kalau ada seo berarti perintah, sempurnakanlah kalimat처럼 seperti contoh. Mau 드릴까요? Mau saya beri apa? Anda minta apa itu ya. 사과 5개 주세요. Berilah 5 buah apel itu ya. 뭐 드릴까요? jadi 사과 2개 주세요. kan tuh ya, 사과 2개 주세요. 뭐 드릴까요? 오렌지 2개 주세요. seperti itu. Ya, ini bisa dikerjakan sendiri ya, 여러분. 뭐 드릴까요? Mau saya beri apa? Ya. 빵 4개 주세요. Berilah atau saya minta 4 buah 빵 roti. Terus 뭐 드릴까요? Mau saya beri apa? Itu ya, uyu itu susu ya. Berilah 1 buah susu. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang percakapan ini ya, 여러분. Percakapan antara Rian dan Juin. Juin itu adalah pemilik toko ya, pemilik warungnya itu ya. Sajangnim itu artinya bos ya, bos pemilik perusahaan. Tapi kalau ini anggap aja ini adalah bos pemilik tokonya itu loh ya. Sajangnim, 이 운동화 얼마예요? Jadi 이 운동화 얼마예요? Kalau 운동 itu olahraga, kalau 운동화 sepatu olahraga. Kalau i berarti ini. Sepatu olahraga ini 얼마예요? Harganya berapa? 55,000원이에요. Harganya itu adalah 55,000원, berarti 55.000. Ingat 55,000원, oman. Yang dimaksud dengan man itu adalah nolnya 4 ya. Oman itu berarti 5, man nolnya 4. Oman 5,000원. 5,000원 berarti 5.000. 55.000. 55,000원요. Oh, 55.000. 좀 비싸요. Itu sedikit mahal ya. 좀 itu sedikit mahal. Jadi perhatikan kata 좀 ini ya. Itu berasal singkatan dari kata-kata 조금. Jadi bahasa Korea itu banyak sekali singkatan-singkatan ya, 여러분 ya. Jadi 좀 itu singkatan dari kata 조금, itu artinya sedikit ya. 좀 itu 조금 sedikit. Sedikit mahal ya. Kakak 주세요. Saya mohon berilah untuk kakak. Kakak itu potongan maksudnya. Kata kak itu artinya adalah memotong. Jadi kalau kata kak ini artinya adalah memotong ya. Kakta itu artinya memotong. Kalau kakak 주세요 seperti ini, itu artinya adalah berilah potongan. Berilah potongan atau diskon. Tolong didiskon. 그래요, begitukah? 알았어요. Oke, saya telah mengerti. Kata ini artinya telah. Kalau alta itu artinya adalah tahu ya. Kata alta itu artinya adalah tahu. Oke, aku telah tahu. Maksudnya, oke, saya mengerti. 5,000원 주세요. Coba berikanlah 50.000 won saja. Gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya coba 여러분 didengarkan listeningnya di track 38 ini. Oke, selamat mendengarkan. 대화 2. 사장님, 이 운동화 얼마예요? 55,000원이에요. 55,000원이요? 좀 비싸요. 깎아주세요. 그래요? 알았어요. 5만원 주세요. Oke, kita lanjutkan ya, 여러분. 이 운동화는 얼마예요? Jadi 이 운동화는 얼마예요? Jadi sepatu olahraga ini harganya berapa? 55,000원이에요. 55,000원이에요. 55.000 won. Rian 씨는 saudara Rian itu 얼마를 주고 샀어요. Jadi saudara Rian itu telah membeli dengan
memberikan uang berapa, 얼마 itu berapa, gitu ya. Maksudnya itu membeli dengan memberikan uang berapa, dengan harga berapa. Jadi 5만 원 주고 샀어요. Telah membeli, ko itu artinya adalah dengan memberikan, juta itu memberi ya, memberikan 50.000 won. Oke ya, walaupun ini ada satuan lagi, kata satuan selanjutnya yaitu ada 정장, setelan jas atau hanbok, itu memakai satuan bol, satuan bol. Jadi kalau satuan jas, pakaian hanbok itu pakaian Korea ya, pakaian tradisional Korea. Kalau di Jepang itu pakaian kimono ya, kalau Jepang itu. Kalau Indonesia itu mungkin pakaian batik atau apa, itu pakaian adat Jawa itu. Kalau Korea ada namanya hanbok, pakaian tradisional Korea, hanbok. Itu memakai, pokoknya pakaian ya, itu memakai satuan bol, itu lembar. Kalau hanbol 1 lembar, dubol 2 lembar, sebol 3 lembar. Jadi Yorpun harus tahu ya. Undongwa itu sepatu olahraga, itu jangkap juga. Yangmal kaosaki itu kan pakai satuan pasang. Nggak mungkin kan sepatu kita cuma beli satu saja, sebelah kiri misalnya atau sebelah kanan, nggak mungkin. Jadi sepatu, sarung tangan, pokoknya segala sesuatu yang berpasangan, nggak cuma sepatu ya, sandal juga, kaos kaki juga, ya itu memakai satuan gyeole, pasang. Misalnya ada burung merpati, burung merpati yang cewek sama cowok ya, dua ekor, dua burung merpati, itu bukan memakai satuan ekor, tapi memakai satuan pasang. Intinya pokoknya kalau segala sesuatu yang berpasangan ya kita memakai satuan gyeole ya. Ini ada kata han gyeole 1 pasang, du gyeole 2 pasang, se gyeole 3 pasang. Kita lanjutkan 여러분. Television itu TV, 냉장고, 자동차 itu memakai satuan unit ya. Ini bukan buat tapi unit. Barang elektronik itu, terus mobil dan lain-lain atau mesin juga itu memakai satuan unit atau D. Ya, hande 1 unit, 2 unit, 3 unit CD. Saram orang, 어린이 anak-anak, 학생 murid, teman, pokoknya yang orang ini ya, orang, seseorang itu memakai satuan myong, orang, gitu ya. Misalnya 2 orang dumyong, ya ini hanmyong 1 orang, dumyong 2 orang, semyong 3 orang. Misalnya di dalam rumah ada 3 orang, misalnya 집 안에 사람이 3명 있어요. Harapouji itu ada kakek, sonim tamu, itu kalau ini bedanya bun sama myong itu sama-sama orang ya, cuman kalau satuan orang yang tua, yang sudah lanjut usia, itu memakai satuan bun. Ya, bun itu orang, cuman untuk orang yang tua, atau tamu, yaitu memakai satuan orang. Kalau anak kecil nggak bisa pakai satuan bun ya. Kalau anak-anak kita memakai satuan orang yang pakai myong ini ya. Terus selanjutnya ini goyangi, hewan-hewan, binatang-binatang itu memakai satuan ekor ya. Mari ekor. Hanmari 1 ekor, dumari 2 ekor, semari 3 ekor. Misalnya di rumah jadi 집에 고양이 3마리 있어요. Di rumah ada 3 ekor kucing ya, misalnya gitu ya. Jadi mari itu satuan ekor. Ya ini bisa kalian pelajari sendiri ya, bisa dihafal sendiri ini. Sekarang Yorpun kita lanjutkan yang ohui kosakata tentang wabyewa mulpum gume, pencarian ya untuk. Jadi kalau gume itu artinya adalah mencari tapi untuk dibeli itu ya. Intinya itu mencari mulpum barang dan juga wabye ya. Wabye itu artinya adalah pokoknya uang ini. Wabye itu uang. Mulpum barang, mencari barang dan uang. Kata don itu artinya adalah uang tunai ya,
Dun atau hyonggeum, ya hyonggeum itu uang tunai, dun itu. Ini dongjon itu uang logam, ya uang logam itu dongjon. Jipe itu uang kertas, ya. Kalau jipe itu uang kertas. Sinyongkade kartu kredit, kade itu card itu ya, card. Sinyongkade kartu kredit. Terus ini ada kata-kata kapta atau kakyok itu artinya bukan kok murah ya, ini salah ini ya. Ini walaupun salah, ini kap itu artinya harga. Ya ini salah tulis ya ini ya. Ini salah tulis ini. Sata itu artinya adalah, wow ini juga salah ya. Sata itu artinya murah ya. Ini maaf ini nggak tahu ini kok salah ya bukunya ini. Sata itu murah. Kalau bisa itu artinya adalah mahal. Bisa itu mahal. Sata itu murah, kalau bisa itu mahal. Kapsel, kakta, kak itu tadi artinya memotong ya. Kalau kap itu artinya memotong harga atau memberikan diskon gitu ya. Kata kakta itu memotong. Kita lanjutkan. Nohta memasukkan. Sata itu artinya membungkus atau pojang membungkus. Jadi kata sata itu bisa diartikan murah ya, sama seperti ini. Tapi bisa juga diartikan membungkus ya, tergantung konteks kalimatnya itu membahas tentang apa gitu ya. Bakuta itu mengganti atau menukar, mengganti atau menukar. Jadi untuk yang bakuta atau kyowan hata itu misalnya itu gini ya. Misalnya kalian membeli sepatu di toko, terus kalian sudah pulang ke rumah. Terus kamu coba sepatunya kekecilan, nah itu mau kamu tukar dengan sepatu yang sejenisnya, cuman yang size-nya yang agak besar. Yaitu namanya adalah bakuta atau menukar barang. Dari yang size besar ke size kecil atau yang size kecil ke size besar. Intinya menukar segala sesuatu yang telah kalian beli gitu ya. Menukar segala sesuatu yang telah kalian beli karena nggak cocok terus kalian kembalikan dan ditukar yang baru. Itu namanya kyowan hata atau bakuta. Kalau wanbul hata itu mengembalikan dengan uang. Jadi mengembalikan uang. Jadi gini, misalnya kalian membeli sepatu. Sudah kalian coba di rumah, ternyata sepatunya tuh di dalamnya itu sudah sobek atau ada reject sepatunya. Terus kalian minta dikembalikan uangnya. Bos, ini sepatunya saya nggak cocok karena ini ada rejectnya. Tolong uang saya dikembalikan. Yaitu mengembalikan uang. Mengembalikan tapi dengan uang. Kalau ini dikembalikan dengan uang, kalau ini dikembalikan dengan barang atau size yang lebih besar. Gitu ya, ya walaupun harap dipahami ini. Kadang orang tuh sering keliru antara kyowan hata dan wanbul hata. Sekarang kita lanjutkan yang gerimel boko. Lihatlah gambar. Sambungkanlah dano itu kata yang benar. Coba. Kalau gambar seperti ini berarti uang logam, berarti dongjon. Kap itu artinya harga ya. Kap itu artinya harga. Jipe uang kertas. Kalau sinyong kartu kredit. Jipe itu uang kertas. Kap itu harga. Oke, ini kalau tadi kita sudah belajar kata benda plus kata juseo. Juseo. Jadi kalau ada kata dasar juseo itu dari kata-kata juta. Juta itu artinya adalah memberi. Ya, ini juta itu memberi. Sinonimnya adalah derita. Juta itu memberi, derita pun artinya memberi. Cuman yang derita ini itu jauh lebih sopan gitu ya. Jadi juta, kata kerja ditambah kata seo belakangnya berarti adalah perintah. Juta memberi, kalau juseo, berilah gitu ya. Cuman ini kata benda, berilah uang. Dun juseo, seperti itu misalnya. Terus ini bukan memberi, tapi ini memberi, cuman ini kata kerja. Perhatikan ya, Yorobun. Kata kerja memberi. Ini saya hapus saja karena sudah ya, kata benda plus juseo itu artinya adalah berilah atau saya minta gitu ya. Sekarang ini adalah kata kerja plus juseo.
Kata kerja plus kata 주세요 di belakangnya itu artinya adalah saya mohon untuk ya misalnya. Jadi kata kerjanya itu harus dirubah ke bentuk yo dulu ya. Jadi kata kerjanya misalnya 먹다 itu makan. Kita pakai kata yang satu aja nih karena kebanyakan masih pada pemula ya. 먹다 itu artinya adalah makan. 먹다 itu masih dalam bentuk kata dasar ya. Masih dalam bentuk kamus dan belum diolah sama sekali, nggak bisa diterapkan ke kalimat ini ya. 먹다 harus dirubah dulu ke bentuk yo dulu. 먹다 menjadi 먹어요. 먹다 먹어요. 먹어요. Ya. Terus 먹어요 itu artinya makan. Kalau ditambah kata 주세요, 먹어요nya itu harus dibuang ya. 먹어요 dibuang, tambah kata 주세요. 주세요. Ya. 먹다 makan. Kalau 먹어요nya dibuang, 먹어주세요. Saya mohon untuk dimakan. Gitu ya. 먹어주세요. Saya mohon untuk dimakan. Jadi 주세요, kata kerja plus 주세요 itu artinya saya mohon untuk dimakan. Ini kata kerjanya 오다 dirubah ke bentuk yo dulu, terus 주세요. Tadi udah jelaskan ya, ini penjabarannya. Kata kerja bentuk ayo berarti pokoknya intinya ini ya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ini simpelnya seperti yang saya jelaskan ini. Sekarang kita lanjutkan. 너무 더워요. Sangat 더워 itu panas sekali. Waduh, sangat panas sekali ya, gitu ya. 창문 itu artinya jendela, itu adalah ini partikel objek ya. 좀 sedikit. 열어주세요. 열어주세요. Kata 열다 itu artinya adalah membuka. 열다 itu artinya adalah membuka. Dirubah ke bentuk yo dulu, berarti 열어요. Kan gitu kan? Tadi yang saya jelaskan. 열다 열어요. 열어요 membuka, ditambah kata 주세요. Sebelum ditambah kata 주세요, sebelum kita tambah kata 주세요 di belakangnya, yo-nya ini harus dibuang terlebih dahulu. 열다 열어요. 열어주세요. Gitu ya. Jadi makan, saya mohon untuk, ini 열다 membuka ya. 열다 membuka, kalau 열어요 membuka, 열어주세요 saya mohon untuk dibuka. Gitu ya. Jadi ini saya jelaskan lagi. Sangat panas ya. 창문을 좀 열어주세요. Saya mohon untuk dibuka. Atau saya mohon untuk membuka sedikit jendelanya. 창문 itu jendelanya. 이 방을 봉투에 좀 넣어주세요. Jadi saya mohon untuk, nohta itu artinya adalah memasukkan ya, memasukkan. Saya mohon untuk memasukkan sedikit ke wadah ipang roti ini gitu ya. Tolong dimasukkan sebentar atau sedikit ke wadahnya atau ke bungkusannya roti ini gitu ya. Terus lanjutnya 가방을 들어드릴까요? Kalau ada pola kalimat belakangnya elkayo, itu artinya adalah mau ya, maukah? Bisa juga nanti akan ya, atau bagaimana kalau. Jadi 드릴까요 ini mempunyai tiga arti ya. Bisa diartikan maukah, bisa diartikan bagaimana kalau, bisa diartikan mau atau akan gitu ya. 드리다 itu artinya adalah memberi. Jadi 드리다 itu artinya adalah memberi ya. 드리다 itu memberi. Kalau 드릴까요? Bagaimana? Ini mau saya beri masuk tasnya. Itu maksudnya itu bagaimana kalau saya beri masuk. Dero itu masuk ya. Bagaimana kalau saya beri masuk tasnya? Bagaimana kalau saya bungkuskan tasnya itu loh ya. 네, 들어주세요. Ya,
Saya mohon untuk dero, itu artinya adalah memasukkan. Terima kasih. Jadi dero itu memasukkan ya. Delta itu artinya memasukkan, bisa juga mendengarkan atau mengikuti, itu bisa ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, 여러분. 보기처럼 atau 주제어를 사용해서 문장을 완성하세요. Jadi 완성하다 itu artinya sempurna, menyempurnakan. 완성하다, 완성하세요. Sempurnakanlah, perintah ya, sempurnakanlah 문장, kalimat ini 사용해서. Jadi menggunakan 주세요 ini ya, atau 주세요 itu seperti contoh. Jadi gini ya, karena ini ada kata so, nanti artinya lalu. Jadi bacanya dari sini ya. Gunakanlah kata 주세요 ini, saya mohon untuk ini, seperti contoh so lalu ya. Ini ada kata ini so lalu. Ini sempurnakanlah kalimatnya gitu. Lalu sempurnakanlah kalimatnya. Buki contohnya seperti ini ya, 여러분. 운동화를 완불하다. 운동화를 완불하다. 운동화를 완불해 주세요. Jadi saya mohon untuk ini ya, mengembalikan dengan uang sepatu ini. Mohon maaf. Saya mohon untuk dikembalikan dengan uang sepatu ini. 봉투에 넣다. Kata 넣다 ini artinya adalah memasukkan ya, memasukkan, sama seperti del tadi ya. Delta sama. 넣다 itu memasukkan. 봉투에 넣다. 봉투에 넣어. Jadi 넣다 dirubah ke bentuk yo dulu ya, 넣다. Ini saya jabarkan biar pelan-pelan. 넣다, 넣어요. Jadi kata 넣다 ini harus dirubah ke bentuk yo terlebih dahulu. 넣다, 넣어요. Jadi 넣어요nya dibuang. 넣어주세요. Seperti itu ya. Saya mohon untuk memasukkan ke wadahnya atau ke pembungkusnya gitu ya. 이 빵을 포장하다. membungkus roti ini. Berarti 이 빵을 포장하다 dirubah ke bentuk io terlebih dahulu. Berarti 포장하다 포장해요. Kan gini ya. 포장해요. 포장하다 포장해요. 포장해, 요nya dibuang, ditambah kata 주세요. 포장해 주세요. Saya mohon untuk dibungkus. Kan gitu ya, 여러분. Gampang ya. 이 우유를 바꾸다. menukar susu ini, menukar susu ini dirubah ke bentuk saya mohon untuk ditukar susu ini. Berarti 우유를 바꾸다. baku menjadi 바꿔요. 바꿔. Ya, 바꾸다 dirubah ke bentuk yo terlebih dahulu. 바꾸다, 바꿔. Ya, 바꿔 주세요. Seperti ini ya, 주세요. Sekarang lanjutnya yang nomor 4, 아침에 전화하다. berarti 아침에 전화해요. 아침에 전화해 주세요. Saya mohon untuk ini ya, 전화해 주세요. Saya mohon untuk menelepon. Seperti itu. Terus 음식을 만들다. 음식을 만들다 dirubah ke bentuk io dulu.
음식을 만들어요. 만들어요. 음식을 만들어요. 음식을 만들어, 요nya dibuang, ditambah kata 주세요. Itu ya. Jadi, saya mohon untuk membuat masakan. Itu ya. 정답은 이거입니다. Oke, waltung aktivitas. Coba kita baca. 보기처럼 친구와 이야기해 보세요. Perhatikan, kalau ada kata kerja, kalau 보다 sendiri itu artinya melihat ya. Kalau 보다 itu artinya adalah melihat. 보다 ini melihat ya. Tapi kalau 보세요 berarti kata kerja ditambah kata 세요 belakangnya berarti lihatlah gitu ya. Lihatlah. Itu umumnya seperti itu. Tapi kalau yang ini, perhatikan ya. Ini kata kerja, 이야기하다. 이야기하다 menjadi 이야기해요. 이야기해요. 이야기하다, 이야기해요. Ini dibilang 이야기해요. Terus 이야기해요nya dibuang, ditambah kata 보세요. 보세요. Seperti ini. Jadi kalau ada kata kerja ditambah kata 보세요, ini artinya adalah cobalah. Ya, perhatikan, cobalah. Kalau 이야기하다 itu bercerita. Jadi kalau 이야기해 보세요, cobalah bercerita. Seperti itu ya. Jadi ini adalah cobalah bercerita dengan teman seperti bogi contoh. Itu ya. Bogi contohnya, ini adalah percakapan antara Juwin dan Sonim. Juwin itu adalah pemilik tokonya itu ya. Kalau Sonim itu tamunya, orang pembelinya itu ya. 어서 오세요. Halo, selamat datang gitu ya. Sakwa isoyo, yang tamunya bilang, yang pembelinya ngomong, Sakwa isoyo, apakah ada apel? Apakah punya apel gitu ya. Ne isoyo. Oh iya, ada gitu ya. Terus tamunya bilang, 얼마예요? Harganya berapa? 1,000원이에요. 1,000 won gitu ya. Terus Sonim, 5개 주세요. Saya mohon 5 buah. Ya, dasot itu 5, kalau G itu buah. Saya mohon untuk 5. Saya mohon 5 buah atau beri ya. Ju itu beri, berilah 5 buah gitu ya. Oke, 여러분 kita lanjutkan. Ini ada kata 정보, informasi. 의류 itu busana. Terus ini cima itu rok, ya. Baji itu celana. T-shirt itu baju. Jampo itu artinya adalah jaket ya, jampa itu. 운동화 sepatu olahraga, kudu sepatu kulit ya. Ini selipo sandal, 장화 sepatu boot ya, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan, 여러분. Yangmal itu artinya adalah kaos kaki, yaitu jangkap itu sarung tangan, 목도리 itu artinya syal, moja itu topi. Ini necktie itu dasi ya, necktie itu perhatikan ini untuk satuan ya, untuk memakainya. Ntar ini dasi, kabang itu tas, ankyong itu kacamata. Ini sunglass itu artinya adalah kacamata hitam. Ya, saya jelaskan dari awal ya. Karena ini ada satuan-satuannya memakainya. Perhatikan 여러분. Jadi sinta itu artinya memakai ya. Memakai. Jadi memakai itu bisa memakai sinta, bisa juga memakai ini kita, hata, seta itu semuanya ini artinya memakai ya. Cuman beda penggunaannya. Seta itu memakai, ini juga memakai, ini juga memakai. Cuman bedanya apa? Tergantung dari benda yang dipakai itu apa. Misalnya benda yang kita pakai itu adalah ini ya. Rok,
celana, kaos, t-shirt, jampa, jaket itu memakainya itu dengan kata-kata 입다. Jadi seperti itu. Misalnya memakai rok berarti 치마를 입다. 치마를 입다. 입다 karena ini adalah kata kerja, huruf terakhirannya itu adalah selain huruf A sama O, jadi kita tambahi kata oyo, ya oyo. Kalau huruf kata kerjanya selain huruf A sama O di belakangnya itu memakai kata oyo. Ibta bukan ibayo tapi iboyo. Jadi cimarel iboyo. Seperti ini ya, yorobun. Cimarel iboyo. Rel ini apa mas? Rel ini adalah partikel penghubung antara kata kerjanya itu adalah memakai dan objeknya itu adalah rok. Jadi dihubungkan dengan partikel objek gitu ya. Cimarel iboyo memakai rok. Kalau memakai celana panjang berarti bajirel iboyo. Memakai kaos berarti t-shirt를 입어요. Memakai jaket berarti jam바를 입어요. Sekarang ya 여러분, ini memakai juga 신다 pun ini artinya juga memakai, cuman memakai yang di alas kaki. 여러분 harus tahu ya. Gak boleh kalian 치마를 신다. 치마를 신다 itu gak bisa. Jadi kalau cima itu harus memakainya pakai 입어요. Itu ya. Jadi kalau undungwa, sepatu olahraga, sepatu kulit, sandal, sepatu boot itu kan di kaki ya. Kalau di kaki, di alas kaki itu memakai kata 신다. Jadi misalnya kita memakai sepatu, memakai sandal misalnya ya, memakai sandal, 슬리퍼를 ya seperti ini. 신다. Jadi huruf terakhirannya itu selain A sama O ditambah kata oyo. Jadi bukan sinayo tapi sinoyo. Ini huruf terakhirannya adalah huruf N ya. Karena huruf terakhirannya itu selain huruf A sama huruf O. Jadi ditambahi oyo. Jadi sinoyo. Seperti ini ya. Sinoyo. Jadi kalau memakai sendal, kalau rel ini adalah partikel penghubung ya tadi udah antara kata kerja dan objeknya. Kata kerjanya memakai, objeknya yang dipakai adalah sandal. Jadi dihubungkan dengan partikel rel. 슬리퍼를 신어요. Memakai sandal. Kalau memakai sepatu, 구두를 신어요. Memakai sepatu boot itu 장화를 신어요. Seperti itu ya. Ini lanjutnya sama aja ya. Yang mal itu juga 신어요 karena di alas kaki ya. 양말을 신어요. Kalau ini memakai sarung tangan, ya perhatikan, jangkap itu sarung tangan, memakainya dengan kata-kata kita. Ya. Ingat kata kerja yang selain huruf A sama huruf O, itu ditambahi kata oyo di belakangnya. Ya, seperti itu ya. Kata kerja yang selain huruf A sama O ditambah kata oyo belakangnya. Jadi jangkabel kita. Jadi kalau memakai sarung tangan berarti jangkabel ki ditambahi oyo berarti kiyoyo. Jadi ki menjadi kyo. Bukan ki oyo, bukan ki oyo seperti ini ya. Tuh ini salah, tapi disingkat kyoyo. Jadi seperti ini. Seperti itu ya 여러분. 장갑을 껴요 dan lain-lain ya. 목도리를 해요. 모자를 써요. Jadi kalau se itu dirubah ke bentuk o, bentuk yo berarti soyo. Se menjadi soyo seperti ya. Jadi kalau kata kerja yang belakangnya ta menjadi o.
Jadi 모자를 써요. jadi 모자를 써요. rel partikel ya. 모자를 써요. 모자 itu topi. Kalau necktie itu meta berarti me요. Jadi necktie-를 me요. Dirbagai berarti me요. Ini meyo sama. Kalau ini 안경 쓰담. jadi 써요. 안경을 써요. Kalau ini sunglass sama 써요. Kalau meta meyo. Paham ya 여러분 ya? Bisa 여러분 ini dipahami lagi. Kalau masih belum jelas di play lagi ya. Sekarang kita bahas yang ini. Yang 듣기 ya 여러분. Coba didengarkan nanti ya. Oke 여러분, kita dengarkan yang 듣기 ya, coba yang di track 39 ini coba kita bahas. Ini yang nomor 1 sampai 3. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 고르다 itu artinya memilih. 고르십시오, mari kita pilih. 그림 itu gambar. 관계 있는 있다 itu artinya ada. 관계 itu artinya adalah hubungan. Dengan kwa itu dengan neong itu isi. Jadi 잘 듣고, dengarkan dengan baik, pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi. Intinya kita disuruh memilih yang ada hubungannya dengan isinya. Coba kita bahas ya 여러분. Dari yang nomor 1 일본은 coba kita dengarkan. Kalau ada nomor 1 itu adalah apel, 2 itu orange ya, ini adalah jeruk, 3 itu anggur, 4 itu semangka. Coba 11과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 수박, 오케이. 수박이에요. 수박. 정답은 4번입니다. jadi yang nomor 4 ya, 수박 itu semangka. Oke, 다음에 2번 물 Oke, 물 itu 의미는 air ya. Air itu 정답은 1번입니다. Kalau nomor 2 itu uyu itu susu ya. 3번 itu 빵 itu roti. Nomor 4 itu ice cream ya, es krim. 정답은 1번입니다. Oke, 3번. Yang nomor 3. 3번 라면 2개, Oke, 라면 itu artinya adalah mie instan ya. 라면 2개 ya. Coba dengarkan lagi. 3번 라면 2개, Oke, 라면 2개 berarti 정답은 2번입니다. Kalau nomor 1 itu 한 개, kalau nomor 3 itu 세개, nomor 4 itu 네개. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4 dan nomor 5 ya 여러분. Coba saya besarkan. Ya, 대답을 고르십시오. jawablah jawaban yang benar. Kalau nomor 4, 사과예요. Nomor 1 itu adalah apel. Nomor 2, 5개 주세요. Saya minta 5 buah. Nomor 3, 전원이에요. 1000 won. Nomor 4 itu sakwa mana ya, apelnya banyak gitu ya. Oke, 4번 들으세요. 잘 들으세요. 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 이 사과 얼마예요? Oke, 질문은 jadi 이 사과 얼마예요? Jadi pertanyaannya itu 이 사과, apel ini 얼마예요? Apel ini harganya berapa? Jadi kalau ada pertanyaan apel ini harganya berapa? 정답은
Chonon ya, pasti jawabannya itu dengan harga 1000 won itu ya. Nomor 2 kenapa salah? Itu karena apel ini harganya berapa? Saya minta 5 buah. Jadi seperti itu an baca ya. Oke, dasot pon. Nomor 1 uyu ya. Apel ini artinya adalah susu. Nomor 2 uyu juseyo. Saya minta susu. Nomor 3 yogi isoyo. Ini silahkan atau ada di sini. Kalau nomor 4 여기에서 마셔요. minum di sini. coba 5번 coba didengarkan. 잘 듣고 대답하세요. 정답을 대답하세요. 5번, 뭘 드릴까요? Ya, pertanyaannya adalah muol 드릴까요? muol 드릴까요? muol 드릴까요? Mau tak beri apa? Mau saya kasih apa? Atau Anda minta apa? Jadi uyu juseyo. Jadi minta susu. Jadi kalau nomor 1 kenapa salah? Uyu. Jadi lebih tepatnya itu kalau ditanya orang, Anda minta apa? Saya minta susu. Kalau nomor 1 cuma susu itu aja. jadi 정답은 2번입니다. jadi 우유 주세요. seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut yang 읽기. coba. 1에서 3번 다음 그림을 보고 jadi lihat gambar berikut dan guru pilih subsio ya subsio itu mari kita pilih atau silahkan pilih munjang kalimat atau nah itu atau ya dano itu kata yang benar. Coba kalau nomor 1 itu berarti kalau 돈 itu artinya uang ya. 돈 의미는 uang. kalau 물 itu air, jus itu jus ya, 카드 itu kartu. Oke, 정답은 1번입니다. 돈. Oke, 2번. 포도 itu artinya anggur. 수박, semangka, sakwa. Sakwa itu apel. Orange itu artinya adalah jeruk ya. Kalau di materi kita, kalau ada gambar seperti ini, 이런 그림을 의미는 sakwa입니다. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Oke, 3번은 사요 itu artinya murah ya. bisa itu mahal, 있어요 itu ada, kalau 없어요 itu tidak ada. Ya, ini berarti bisa ya, mahal ya nih ya, gambar seperti ini tuh. Oke, 4에서 5번입니다. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 무엇을 고르십시오. Jadi itu guru itu memilih ya. Guru itu memilih. Kalau guru sipsio itu artinya pilihlah atau ini silahkan pilih ya. Silahkan pilih hal yang ini almajin itu benar. Kalau kacang yang paling benar. Jadi ini yang paling benar. Kata pergi terus masukkan ke pinggan kolom kosong. Oke, 4번은 이 오렌지 titik-titik예요. 이 orange titik-titik-예요. Ya, perhatikan 예요 sama 해요 itu beda ya. Kalau 해요 itu artinya melakukan ya. Kalau 해요 itu melakukan. Ini bukan 해요 tapi 예요. 이 orange titik-titik-예요. 2,000원입니다. jadi 2,000원입니다 atau 2,000원이에요. 2.000 won. Jadi 얼마예요 itu artinya harganya berapa. 정답은 1번입니다. 2번 의미는 누구 siapa. kalau 어디 itu di mana, 언제 itu kapan. Oke, 다음에 5번입니다. 오케이. 이 운동화는 55,000원이에요. 이 운동화 itu ada sepatu olahraga ya. Kalau i 운동화 berarti sepatu olahraga ini partikel aja. Sepatu olahraga ini 55,000원이요. berarti 55.000 won.
좀 비싸요. sedikit mahal ya, gitu ya. Terus kalau ada kata 넣어 주세요, itu artinya adalah nohta, itu adalah memasukkan ya. 넣어 주세요, saya mohon untuk dimasukkan. 이번은 바꿔 주세요, saya mohon untuk ditukar. Ya, itu. 깎아 주세요, saya mohon untuk didiskon atau dipotong. Kakak itu artinya adalah memotong. Nomor 4, 포장해 주세요, saya mohon untuk dibungkus ya. 포장하다, 포장해요, 포장해, yo-nya dibuang, 주세요. Jadi sedikit mahal ya, kakak 주세요, saya mohon untuk dipotong atau didiskon. 알았어요, oke, aku telah mengerti, aku sudah mengerti. 5만 원 주세요, berikanlah ya, berikanlah 50.000 saja. Oke, 다음에 여러분. Sekarang kita ini ya yang ini 1에서 2번입니다. 1에서 2번입니다. 다음 그림을 보고 lihat gambar berikut. Ko itu artinya dan. 많은 단어나 문장을 고르십시오. 고르 itu artinya adalah pilih ya. 고르 itu pilih. 고르십시오 itu artinya adalah silahkan dipilih kalimat. Nah itu artinya atau kata yang benar. Oke. 1번은 ini ada kata 현금, 현금 이미는 인도네시아로. Itu artinya adalah uang tunai. Terus ini 2번 지폐, 지폐 itu Indonesia-로. Itu adalah uang kertas ya. Dalam bahasa Indonesia itu uang kertas. 동전, 동전 itu Indonesia-로. Dalam bahasa Indonesia 의미는 uang logam ya. Ini sabon, 신용카드 itu artinya adalah kartu kredit. Oke, jawabannya 정답은 4번입니다. Oke, 2번은 2번 ini 수박이 한 통 있어요. Semangka itu ada 한통. Ingat kalau satuan semangka itu memakai satuan tong ya, bukan biong. Kalau biong itu adalah satuan untuk botol, misalnya bir ya dan lain-lain minuman dalam botol itu memakai satuan biong. Kalau subak itu memakai satuan tong ya. Jadi jawabannya antara nomor 1 atau nomor 2. Kalau nomor 3 atau 4 itu jelas salah karena satuannya jelas biong itu botol. Oke, nomor 1. Subagi hantung 있어요. Semangka ada 1 buah. Jelas salah ya, karena ada 1, 2. Ya, 정답은 2번입니다. Jadi semangka itu ada 2 buah. Oke, 다음에 3에서 5번 빈간에 들어갈 가정 알맞은 것을 고르십시오. 고르 itu artinya pilih ya. Kalau 고르십시오 berarti silahkanlah Anda pilih itu ya. Kos itu artinya hal, yang almat itu artinya yang benar. Kalau kacang berarti yang paling benar ya. Karena kata kacang ini artinya paling ya, yang paling benar. Pergi masukkan ke pinggan. Pinggan itu kolom kosongnya. Oke. Ini percakapan antara ga dan na ini ya. 이 옷이 좀 작아요. Ya, 옷 itu artinya adalah baju ya. 옷 itu artinya adalah baju. Oke. Saya besarkan dulu. Kalau 옷 itu artinya baju. Kalau 이 옷 berarti baju ini ya, ini adalah partikel ya, partikel subjek. Berarti kalau ada partikel ini, sebelah kiri ini adalah subjeknya. Baju ini 좀 sedikit 작아요. sedikit kecil. Baju ini sedikit kecil. 그럼 바꿔드릴까요? 그럼 itu kalau begitu ya. Kata 그럼 itu artinya kalau begitu. Kalau begitu, 바꿔드릴까요? elkayo itu artinya adalah bagaimana kalau ya. elkayo itu artinya bagaimana kalau. Deri itu artinya memberi. Bagaimana kalau saya beri
tukar ya, baku dan menukar. Bagaimana kalau saya tukar gitu ya. 네, ya titik ya, coba. 일본 의미는 넣어주세요. Saya mohon untuk dimasukkan. Ya, kurang masuk ya. Ini kan pertanyaannya, bagaimana kalau saya tukar? Ya, saya mohon untuk dimasukkan. Jelas itu 안 맞아요. Nggak betul. Oke. 2번, 교환해 주세요. Ya, saya mohon untuk ditukar. Oke, nomor 3, 환불해 주세요. Itu artinya saya mohon untuk dikembalikan dengan uang. Perhatikan nomor 2 dan nomor 3 ini hati-hati ya. Kalau wanbul ini mengembalikan barangnya tapi dalam bentuk uang. Ya, maksudnya itu mengembalikan. Tapi kalau nomor 2 ini iminan menukar ya ini ya. Saya mohon untuk ditukar, sambon saya mohon untuk dikembalikan uangku itu ya. Nggak masuk. Karena ini kan sedikit kecil, dia minta yang agak besar. Oke, 4번 포장해 주세요. Saya mohon untuk dibungkus. Ya. Saya mohon untuk dibungkus. Jelas ini 안 맞아요. jadi 맞는 것이 정답은 2번입니다. Oke, 다음에 4번 어서 오세요. 어서 오세요. Selamat datang. Jadi ini pemilik tamunya bilang selamat datang. Mau 드릴까요? Mau. Jadi al-kayu bisa diartikan mau ya. Bisa diartikan bagaimana kalau. Jadi al-kayu yang ini artinya mau. Mau saya beri, beri itu beri ya, apa? Mau saya beri apa? Anda mau apa? Gitu ya. Orange soyo, apakah ada jeruk ya? Apakah punya jeruk? 네, 이건 전원이고. Ya, ikon itu singkatan dari kata 이것은. Jadi ini adalah singkatan dari kata-kata 이것은. 네, 이것은 1,000원이고. Ya, ini itu harganya 1,000원, 1.000 won. Dan 저것은 ini singkatan dari kata 저것은. Jadi ini singkatan dari kata 저것은. Jadi ini 1.000 won. Kalau yang itu 1,500원입니다. Maksudnya itu yang itu harganya 1.500 won. 그럼 ya. Kalau begitu ya. 모두 얼마예요? Semuanya, 모두 itu semua harganya berapa? Itu nomor 1. 2번은 몇 개 드릴까요? Kalau begitu, alkayo. Mau saya beri berapa buah gitu ya. Mau saya beri berapa buah? 3번 이거 maaf. Ya, maaf ya, size-nya kekecilan tadi. 이거 5개 주세요. Kalau begitu, saya minta ini berilah 5 buah ini kan gitu ya. Terus nomor 4, sakwa 5개 주세요. Berikanlah atau saya minta 5 buah apel. Jelas nggak masuk ya. Jadi 정답은 ini ya, 이거 5개 주세요. Kalau begitu aku minta yang ini. Sekarang nomor 5. 어제 시장에서 운동화를 샀어요. Kemarin aku telah membeli sepatu olahraga di 시장, di pasar gitu ya. 그런데 akan tetapi 조금 비싸서 akan tetapi sebab sedikit mahal. Kapsel, kap itu artinya adalah harga. Jadi, juassoyo itu artinya telah memberi. Ipun kakassoyo telah dipotong atau telah didiskon. Nohossoyo telah dimasukkan. Kalau nomor 4, bakwosoyo telah dirubah, telah diganti.
Jadi 정답은 yang lebih cocok itu 맞는 곳이 2번입니다. Jadi kemarin aku telah membeli sepatu olahraga di pasar, gitu ya. Akan tetapi sebab sedikit mahal ya, sedikit mahal ini ya. 값을 깎았어요. Telah dipotong harganya. Jawabannya nomor 2. 정답은 2번입니다. Jadi 여러분, sekian dulu ya pelajaran dari saya. Ini adalah bab 11 ya. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas di bab 12. Jadi tetap ikuti channel kami ya. Jangan lupa berikan like, komen, dan juga subscribe-nya. Biar channel ini terus berkembang dan saya terus memberikan edukasi kepada 여러분 semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 밤새워 고민해도 도무지 네